nggak fokus terlalu dalam lagi ke halaman-halaman yang awal ya. Jadi pertama teman-teman untuk aktifkan seperti biasa masuk ke browser, klik aja www.risniti.com ya, atau risniti.com juga sudah bisa akses ya. Nah, otomatis akan keluar layar seperti ini ya, halamannya Risniti. Nah, untuk ini kita harus masuk ke dalam yang namanya sign in ya. Ini untuk member. Kalau join itu buat non-member yang mau bergabung. Jadi ingat ya, jadi kliknya di sign in di ujung kanan atas yang lambang warna biru. Nah, ketika sudah masuk ke sana akan tampil layar seperti ini. Ya, jadi teman-teman pertama tidak perlu dulu isi username, nggak usah dulu ya. Cukup langsung klik di forgot password-nya aja yang bagian bawah yang ada panah ini ya. Forgot your password, klik aja, diklik di bagian itu dan kemudian setelah teman-teman klik dia akan keluar namanya kolom forgot password ini ya. Nah, di sini baru secara spesifik teman-teman klik namanya username-nya ya. Secara spesifik username ini diklik ya. Misalnya saya Setianti Limas atau teman-teman siapa Busri ya dan lain-lain, klik username dan kemudian diklik di forgot password-nya ya. Nah, welcome ya teman-teman yang baru bergabung. Nah, setelah halaman ini di forgot password-nya diklik, dia keluar informasi ada email yang sudah dikirim. Ya, jadi ada email yang dikirim oleh sistem ke email ya teman-teman. Nah, pada tahap ini sering orang mengalami kendala. Kenapa? Karena emailnya itu ternyata sudah lupa. Email yang terdaftar. Nah, untuk proses ini bisa minta apply-nya cek di dalam sistemnya. Email yang tertata di dalam itu apa? Jadi tahu salahnya di mana. Atau mungkin nanti dicek juga, bisa juga di bagian spam. Nah, ini ya, kalau sudah terkirim ke email, dia ada info dari Risniti ya di sini ya. Info di sini, info dari Risniti ini, yaitu info@risniti.com. Ya, jadi ada bukan email yang ini, saya salah ambil lagi ya. Jadi ada email ya. Seperti itu, kemudian next ya. Nah, ini kenapa ya? Ada sedikit gangguan ya. Sorry ya. Bentar ya. Tadi ini udah ya isi reset password ya. Setelah di reset dia akan jadi nanti dari email yang terkirim itu ada berita seperti ini nih ya. Hai gitu ya. Ada request. Jadi udah dikirim. Jadi kita perlu klik yang namanya reset passwordnya. Ada logo reset password di sini. Ya, jadi dari email setelah teman-teman berhasil buka, ingat ya kalau nggak terima email, kemungkinan dia ada di junk atau di spam, dicek dulu di sana. Kalau sampai tidak ada, pastikan email Anda melalui leader atau upline Anda, cek di dalam sistem, dan kemudian kalau sampai salah, mau nggak mau harus diubah. Jadi ubahnya sekarang sudah ada Google Form ya, Google Form nanti diminta aja di grup atau di teman ya, di leader. Nah, nanti dari Google Form itu teman-teman tinggal ajukan perubahan. Ya, ada kayak foto gitu. Jadi udah simple, nggak usah kirim pos dan pakai materai, nggak usah. Jadi tinggal hanya tulis di secari kertas, teman-teman foto, kemudian ada KTP, dan kemudian disubmit di Google Form. Jadi semua serba cepat ya. Tunggu 1-2 hari dan selesai. Nah, jadi reset password di sini diklik aja. Ya, ada logo reset password ini diklik. Setelah diklik itu, kemudian dia akan keluar seperti ini. Ya, reset password. Jadi teman-teman masukkan password yang baru. Ya, boleh juga yang lama dipakai, nggak apa-apa. Jadi kembali lagi password ini diusahakan supaya keamanannya terjamin. Kita pakai huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, sama simbol. Ya, nah seperti itu. Ya minimal juga misalnya 8 angka ya. Nah kemudian diisinya 2 kali untuk konfirmasi ya. Tahap pertama enter, tahap kedua untuk konfirmasi. Kemudian di reset. Nah seperti itu. Nah setelah ini diisi, dia lari kemana? Dia akan lari ke sini, ke halaman ini ya. Di mana dikatakan sudah berhasil, sukses ya. Password sudah berhasil di reset. Nah sekarang kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam back office kita.
ya, masuk ke dalam back office kita. Nah, kita kudu isi lagi username kita dan password yang tadi yang sudah kita isi ulang, yang sudah dikonfirmasi itu, ya, yang sudah di reset, ya. Kemudian kita login, ya, login. Setelah login, dia akan lari ke halaman, ya, dia akan lari ke halaman ini, halaman dalam back office kita langsung, ya, sudah masuk karena kita tadi udah isi username dan isi password, artinya kita sudah masuk. Nah, sekarang kita diarahkan untuk meng-setting PIN. PIN ini apa sih? PIN ini pengganti dari dulu OTP, ya, one time OTP itu, ya, one time seperti notification, ya, pemberitahuan. Nah, kemudian ini adalah penggantinya. Jadi teman-teman perlakukan ini seperti PIN ATM aja, ya. Jadi ini PIN ini untuk namanya penggantian data, nanti untuk redeem uang, semua perlu PIN ini. Jadi diingat, karena kita nggak bisa tahu, siapapun nggak bisa tahu, termasuk CS dan sebagainya nggak tahu. Yang tahu hanya teman-teman semua. Jadi kudu dicatat, ya, PIN-nya supaya nggak lupa. Nah, ini di setting, my PIN di setting, keluar tampilan seperti ini. Jadi isi PIN-nya diisi 2 kali. Jadi misalnya ya contohnya misalnya PIN-nya angka 53678, nah misalnya, atau mungkin kombinasi, terserah, nggak masalah. Ya, jadi PIN-nya disesuaikan, tapi yang mudah diingat aja supaya gampang ingat. Terus confirm PIN, ya, kemudian ada update-nya di bawah, ya, reset maju. Nah, seperti ini, update PIN sudah berhasil, dia akan keluar berhasil update, sudah berhasil. Jadi seperti ini, nggak usah diulang lagi, ya, jadi nggak usah diisi-isi lagi, udah berhasil. Sekarang sistem akan mengarahkan, dan Bapak Ibu bisa melihat di layar ini ada yang namanya profile, ada yang namanya ini bank account. Nah, ini 2 ini juga perlu kita update karena datanya masih perlu dikonfirmasi, ya. Nah, ini kita lakukan klik bank account-nya, ya, seperti ini untuk update. Nah, Bapak Ibu bisa klik channel ini, nama bank. Kemudian account number ini rekeningnya, ya. Nah, kemudian ini account name-nya nama siapa Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian isi PIN sesuai PIN yang tadi sudah didaftarkan di depan, update bank, di-update. Nah, mudah banget, simple. Dan terakhir tinggal profile namanya, emailnya apa, nomor rekeningnya apa, gitu, ya, isi. Kemudian di sini alamatnya. Jadi enak banget, ya, teman-teman, kalau udah isi alamat, nanti transaksi, aduh, cepet banget deh. Semua sudah keluar, alamat semua udah keluar. Kita nggak usah berulang-ulang input lagi, ya. Nanti diisi di PIN, nanti diisi di update profile, seperti itu. Nah, ini untuk tahapan pertama reset password. Ada yang mau bertanya nggak dulu di sini? Sebelum nanti saya masuk langsung ke dalam websitenya secara real time, secara ya. My profile itu. Nah, cuman memang kalau terlewat update PIN, saya belum punya pengalaman tuh Pak Indra. Jadi terima kasih, ya. Jadi Pak Indra reset password lagi, ya Pak? Ya, jadi kita kalau semua terlewatkan, PIN kita belum update, ya kita mesti reset password 1 kali lagi supaya mengeluarkan tampilan. Jadi lewat menu ini, ya, menu apa namanya seperti ini, di reset lagi, ya, gitu, ya. Ya, dari awal lagi. Dari awal lagi. Dari awal, ya. Tuh yang ini berarti, ya, yang forgot password ini, ya. Ya, forgot password lagi dari awal. Nah, forgot ulang lagi, ya, seperti itu, ya, supaya bisa sampai ke PIN lagi, ya. Ya, sampai muncul PIN baru kita update lagi. Iya, iya. Thank you, terima kasih sharingnya Pak Indra. Sama-sama. Oke, iya. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau sharing, silakan pengalamannya. Ini sambil saya saya akan buka satu website, ya. Kebetulan saya pakai website tim lah, ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Saya masuk ke browser dulu, share screen. Ya, ada yang bertanya Bu Nini, ya. Tadi saya dengar. Siapa Bu Nini, ya? Saya Febri, saya nggak sekedar sharing aja. Boleh. Kita isi password kita, ya. Kita login.
Sebentar ya. Kenapain? Bentar ya. Iya. Oh, ini mesti restart ya. Oke. Ini udah masuk. Jadi tadi udah isi username, isi password. Ini layar kita terbuka ya teman-teman ya. Layar kita terbuka. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau sampai teman-teman belum sempat tadi update profile, update apa, lihat di sini nih, di ujung kanan atas ini ada nama kan. Nama ada tanda panah kan ya. Nah, di sini ada profile. Nah, profile ini bisa diklik nih. Ya, diklik. Jadi di sini ada profile ya, bisa diisi, ada password ya, bisa diupdate ya, ada pin juga nih. Ya, yang bisa di forgot ini. Mungkin Pak Indra bisa lewat sini juga kali Pak. Ya. Kalau semama kita belum itu, ini apa tampilannya bukan seperti ini Bu Nini. Ini ya. Kalau pinnya belum update dia tampilannya bukan seperti ini ya. Di awal-awal Bu Nini, di awal-awal pada saat awal-awal itu. Baik. Mungkin masih artinya belum terlink ya ke dalam. Iya, betul. Pinnya nggak ada Bu Nini. Oke, baik. Nah, oke, terima kasih. Nah, kemudian di sini ada bank account. Jadi kalau yang profile sama bank account-nya belum terupdate, bisa masuk lewat ini ya, lewat nama kita di ujung yang ada panah ini ya, profile ini ya, teman-teman ya. Nanti diisi semua, kemudian masukkan PIN. Makanya kenapa PIN penting, karena untuk akses semua ini perlu PIN ya. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke halaman ya, halaman dashboard. Kita sebut halaman dashboard ya. Nah, teman-teman melihat ya, di dalam halaman dashboard ini kok kenapa ada bulet-buletan ya, ada D, ada C, ada P ya. Nah, sekarang sistem kita ya, itu di-upgrade ya dengan satu metode lagi untuk mempercepat akses income kita melalui sistem yang namanya cycling di dalam bonus cara penghasilan kita ya. Nah, di sini itu melalui sistem ini kita mengenal platform bisnis kita itu ada yang namanya deluxe, combo, dan premium. Jadi untuk akses bisnis itu kita melalui ketiga akses ini ya. Nah, kalau teman-teman yang masih key silver, ingat ya, key silver itu akses ini nggak terbuka, warnanya akan abu-abu ya, abu-abu semua. Nah, kalau yang sudah levelnya silver ini D-nya terbuka ya, D-nya terbuka, tapi C sama P-nya abu-abu belum. Nah, ini kita sebut dengan pool ya. Jadi kayak penampungan gitu ya, penampungan bonus gitu. Nah, kalau yang C ini combo, jadi teman-teman yang sudah gold, ini C ini biru. D dan C biru, tapi P-nya enggak. Nah, kalau yang sudah kemarin ini platinum, ini P-nya juga ikut biru. Ya, jadi upayakan supaya kita punya ini ya, pool ini tiga-tiganya biru. Kenapa? Karena bahaya banget, sudah banyak saya mendengar teman-teman yang nggak paham. Karena di bisnis kita, Netlisnity ini, kalau orang combo nggak bisa dapat bonus sponsornya ketika dia mensponsori orang premium. Ya, jadi contohnya kita punya member nih, misalnya saya, posisinya masih deluxe. Saya sponsor misalnya Pak Indra. Pak Indra kemudian ternyata sama-sama awalnya deluxe, dia mau upgrade ke combo, Nah, sayang banget karena saya masih deluxe, saya nggak bisa absorb, saya nggak bisa terima bonus kombonya dia ketika dia update, hilang ya. Jadi dari sistem itu nggak masuk ke kita. Nah, jadi pastikan teman-teman kalau kita mau optimal itu kita kudu upgrade ya sampai yang the best lah, yang the best platform. Nah, seperti itu ya. Ini pemberitahuan mengenai pool ini. Jadi teman-teman kalau bantu tim, coba pastikan dia. Jadi kalau tim mau sponsor, mau apa, bantu dia lah dulu untuk mengetahui ini ya, untuk deluxe, combo, sama premium. Itu pertama untuk dashboard. Dan kedua, yang tahap pertama, kedua adalah saya mau ngajarin gimana cara memberin orang sekarang. Jadi memberin orang sebenarnya sekarang gampang sekali.
Jadi sistem kita itu membagi akses untuk register sama akses untuk nanti transaksi. Jadi itu dua cara yang berbeda ya. Nah karena sekarang untuk user Longreach itu sudah free membership. Jadi kita bisa daftarkan. Jadi teman-teman udah sekarang jangan ragu untuk ajak orang. Ya yang penting ceritakan bisnis, ceritakan produk, dia oke, bawa aja masuk. Kamu bisa transaksi sendiri di dalam gitu, tapi ya dikasih arahan ya. Nah, jadi caranya pertama, kita ada yang namanya mendaftarkan orang. Mendaftarkan orang itu ada dua cara. Yang sudah pasti, karena kita ini sistemnya binary, kita harus tahu posisi kita mau daftarin orang di mana. Ya betul ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita mau daftarin, kita nggak tahu posisinya di mana. Nah, dengan melalui sistem ini, cara terbaik, tercepat adalah ketika kita masuk ke dalam platform member ini. Ya. Nah, teman-teman lihat, kalau sebagai seorang orang yang sudah mensponsori, yang sudah punya tim ya, ada leader, ada member di bawahnya, dia bisa melihat nama-nama ini ya, dan melihat emailnya. Ya, termasuk siapa yang sponsor yang ada di jaringan dia. Nah itu dia tadi, kalau teman-teman sampai lupa emailnya apa tadi, ayo tanyakan kepada yang sponsor atau upline-nya atau leadernya, ya bisa lihat. Nah kemudian cara mencari namanya gimana? Cara teman-temannya misalnya mau, ini contohnya ini Ibu Her mau daftarin orang. Nah jadi dia agak kebingungan nih, mau cari posisi kan ya. Nah dia bisa panggil tuh, misalnya mau taruhnya kira-kira di bawahnya siapa, di bawahnya Rudy misalnya ya, dicari search ada Rudy nggak? Oh ada nih Rudy, namanya Rudy 89 contohnya ya. Nah itu panggil namanya, kemudian klik di ujung kanan ini ada tanda panah ini, ada kaca pembesar ini, sampai keluar nama orang itu ya, di dalam jaringan ini keluar. Kemudian klik di pojok kanan ada pohonnya, network tree-nya. Nah, itu diklik. Nah, itu cara tercepat. Jadi langsung tuh jaringan di bawah Rudy ini langsung keluar, gitu ya. Sehingga kita bisa langsung masuk ke posisi yang kita mau, tinggal klik register aja di sana. Gitu ya. Nah, jadi form registernya itu hanya berupa ini, mengisi apa? Mengisi full name, namanya member itu, kemudian mengisi email sama HP-nya. Jadi yang perlu diminta email dan HP. Jadi kembalilah saya katakan bahwa sistem ini berlaku ya memang secara general, tapi kembali lagi ada orang-orang tertentu yang susah banget ya. Kita tahu mungkin ada yang umur 70, ada yang gapteknya luar biasa, nggak bisa HP, nggak bisa, kita udah susah. Nah itu teman-teman kudu bantu, mungkin bisa dengan emailnya mungkin dibantu atau apa ya. Jadi kembali lagi sistem ini memang dibuat untuk sesuatu yang canggih, menuju masa depan. Ya, yang kemarin saya sempat kirim berita ya, kita sekarang pakai mesin cuci, nggak mungkin kita cuci lagi yang pakai apa gitu ya, gaya zaman dulu yang pakai yang papan cuci kayak gitu-gitu ya kan. Bisa sih, cuman kembali lagi itu kita mundur ke belakang ya kan, ngetik masih pakai mesin tik, padahal sudah komputer dan sebagainya. Nah, sama sistem ini juga, ini membantu kita untuk mengakses perubahan yang lebih baik ya. Jadi kita nggak perlu merasa ilfil ya, atau nggak enak, nggak nyaman, tapi biasakan aja, karena sesuatu yang awal-awal itu memang nggak nyaman, berubah itu nggak enak berubah. Tapi kembali lagi kita melihat perubahan untuk kebaikan ya. Jadi kayak HP, saya dulu males banget pakai HP, nggak ngerti soalnya. Nah tapi lama-lama udah ngerti, ya udah nggak masalah banget, malah seneng ya. Nah seperti ini. Jadi cara pertama akses data, cara kedua nanti baru transaksi. Jadi pertama isi nama, full name di sini, isi username, isi email, isi handphone, isi password ya. Jadi password yang mau dipakai apa, nah ini diingat ya passwordnya. Kemudian diregister deh. Nah ini kayak seperti ini belum. Nah ini saya coba kasih contoh aja ya, mungkin satu nama ya seperti itu ya, misalnya nama ya Susi misalnya ya. Nah ini contohnya aja. Ini saya langsung praktek aja, nggak apa-apa. Secara sistem kalau ini nggak diproses dalam 1 hari dia akan hilang dari jaringan ya.
Kemudian saya coba masukin dulu email saya. Sorry ya. Nah, ini sistem enak tuh, dia bisa memorize di dalam, kita nggak usah pusing catat lagi. Ya, nggak usah catat banyak lagi, langsung memorize. Nah, ini passwordnya terserah ya, mungkin bisa diatur yang teman-teman terbiasa. Nah, kemudian register. Nah, ini kalau kita pakai nama yang sudah dipakai orang, dia kan nggak mau maju ya, karena username-nya udah dipakai. Ya mau nggak mau kita harus edit lagi ya, seperti itu ya. Jadi ya mungkin susah apa mau nggak mau kita. Nah, ini sistem namanya, kita ikut aja ya. Berarti kita edit lagi, passwordnya kita ulangi. Ini teman-teman kalau langsung praktik juga oke ya. Kemudian register. Nah, kalau sudah oke, dia akan keluar contrengan nih, ya, keluar contrengan ya. Nah, dia akan masuk. Otomatis dia sudah masuk ke sistem. Jadi sudah ada jaringan di bawah itu ya. Nah, jadi tahap berikutnya akan keluar. Teman-teman lihat nih di pojok kanan, di mail saya. Dia sudah keluar tuh, ya tadi udah hilang langsung ya, langsung sudah masuk ke email, ya. Kalau ini kan pakai email saya, jadi saya langsung bisa lihat kalau dia kirim, teman-teman daftarin email yang orang yang modal didaftarkan itu dia akan masuk ke emailnya dia. Jadi dia perlu apa? Perlu masuk ke email dan confirm ini ya. Yuk kita langsung ya, kita coba ya, kita cek lagi. Ini kalau mau saya bisa cek lagi di email saya. Nah, perlu tahap 1 untuk confirm, mungkin nggak usah dulu lah ya, nanti bolak-balik layar. Nah, hanya perlu di-confirm, jadi minta member itu, oi, udah saya daftarin nih, kamu perlu verifikasi, karena kalau enggak kan perusahaan nggak tahu tuh, kamu udah oke belum. Nah, perlu confirm emailnya sekali. Ya, jadi ketika dia klik kata confirm itu, sistem itu akan langsung masuk ke back office. Back office untuk isi apa? Ya isi username untuk masuk ke dalam, arahkan dia untuk ngatur PIN lagi. Nah, itu kita bisa bantu tuh. Kita bisa yang masuk ke dalam atau dia yang lanjutkan. Yang penting dia sudah confirm emailnya saja. Ya, sampai sini oke ya teman-teman ya, masih ya. Ya, tadi daftarin member tahap pertama sudah tahu ya. Sip ya. Nah, itu dia. Jadi mudah banget tahapnya. Nah, nanti teman-teman ya, dia termasuk dia langsung kasih tahu username-nya, password-nya, sehingga dia bisa masuk ke dalam, tinggal update PIN lagi seperti tadi, update PIN, kemudian profile sama bank dia. Nah, kemudian dia kalau mau belanja, ini caranya saya kasih tahu ya. Jadi jangan dipikirkan, banyak orang berpikir, aduh ribet banget, harus begini begitu. Enggak teman-teman, ini semua untuk keamanan, karena zaman sekarang orang banyak penipuan loh. Karyawan saya itu udah kena beberapa orang ditipu, ya ditipu orang pinter banget ya. Dia atas nama Tokopedia lah, atas nama bank lah, dapat undian lah, apa pokoknya banyak sekali. Jadi orang juga takut kasih nomor bank, nomor apa itu orang takut. Nah, ini untuk menjaga keamanan. Ya, jadi ada satu proses yang dia bisa input sendiri. Kalau dia mau kita bantu, kita juga bisa ya input. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja. Jadi itu pertama tahap. Jadi kalau member sudah punya akun, dia tinggal masuk dan kemudian dia lakukan apa? Dia tinggal lakukan shop. Jadi ada 2 pilihan. Kalau dia hanya mau belanja produk, dia mau belanja-belanja, teman-teman juga, kita semua juga kan kudu RO tiap bulan ya. Nah, itu kita lewat mana? Kita lewat yang namanya shop ini. Ya, yang di pojok kanan e-commerce ini ya. Di sini shop ini. Teman-teman klik ya. Nah, di sini keluar tuh produk-produk shopnya. Ya, misalnya mau belanja apa, Resto Plus ya contohnya. Ya tinggal diambil saja ya, diambil sini malah kan ada udah informasinya. Nah, kalau mau belanja-belanja yang banyak ya di add to cart ya, kayak di Tokopedia aja ya, atau buy now langsung. Nah, kalau buy now jumlahnya udah cocok atau jumlahnya mau ditambah gitu ya, 2 ya. Saya pikir-pikir ya, kemarin saya kan jalan-jalan ke mall ya. Saya kan suka minum banget sama
minuman namanya tuh jusnya apa ya, punya siapa tiba-tiba kok lupa saya, cukup mahal ya, mulai paling murah 40-70 ribu gitu ya, satu botol kecil gitu ya. Makanya saya pikir-pikir produk kita Born M, apalagi Respo Plus ya, itu cuma yang saya beli isinya itu cuma nenas, kemudian sayur seleri, jus begitu, dicampur ada kale lah ya, itu udah 70 ribu satu botol kecil. Tapi kalau ini kita Respo Plus satu saset, di dalam banyak begitu, ada Q10, ada banyak macam jenis-jenis berry, multivitamin, itu satu saset cuma 40 ribu, gila murah banget ya. Nah itu dia, jadi ini hanya intermezzo ya, maksud saya tuh ternyata suplemen kita itu secara value itu sebenarnya nggak mahal gitu ya, secara kualitas dan kemudian digabungkan dengan harga ya. Jadi kalau teman-teman ketemu orang bilang mahal, kamu bisa kasih tahu itu isinya apa, teman-teman tahu nggak isinya gitu loh ya. Nah ini saya lanjut, kita check out. Nah, check out ya. Nah, itu check out itu artinya kita sudah mau transaksi ya, mau lebih lanjut, kita pilih mau pick up atau skipping ya. Pick up itu pick up di mana? Di kantor ya, di Jakarta ya, di Central Park. Nah, sekarang umumnya kita pakai shipping. Jadi shipping ini di long list ini luar biasa, sudah kasih kita juga beberapa akses ya yang lebih enak. Jadi contohnya seperti ini. Jadi alamat pun saya nggak usah isi lagi loh ya, udah ada semua tuh di sistem. Kita tinggal cek aja kurir ya. Sementara ini saya paling suka pakai Line Cargo, Line Parcel sih ya, karena agak ngirit ya. Di sini dia bisa ada pilihan nih. Di sini ada macam-macam tuh. Ada regular pack, ada one pack, ada doku pack, ada big pack, ada jago pack. Ya, ini mana nih yang sesuai sama kita ya. Biasanya kadang saya suka pakai jago pack ya. Jadi kemarin saya kirim satu paket itu ya, bantu tim juga ya, sekitar begitu. 20-an ribu ya ke Surabaya, 10 sampo gitu ya. Jadi ya make sense lah ya zaman sekarang ya. Gimana sih kita belanja di Topet juga pakai ada ongkirnya. Jadi kalau longis kena ongkir ya wajar lah ya, dia udah nggak pernah naik harga selama berapa tahun di Indonesia ya. Jadi dengan adanya penyesuaian sistem dan ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat wajar ya. Kita hanya nggak terbiasa aja ya. Nah ini kemudian tinggal order summary untuk masuk ke pembayaran. Nah ini sudah cocok jumlahnya, nilainya ya, tinggal pilih payment. Nah payment yang atas ini RO voucher, jadi teman-teman itu kalau dari bonus itu akan disisihkan ya 5% untuk namanya RO voucher buat transaksi RO ya, contohnya uang ini bisa dipakai buat transaksi RO ya, pas transaksi shop, jadi bisa pilih. Kalau ada dananya cukup bisa pakai ini kalau shop. Jadi shop itu bisa pakai RO voucher. Nah kalau enggak berarti harus pilih ini. Ini pilihannya ada kartu kredit, ada transfer, dan enaknya sekarang kita nggak ada kena biaya. Kartu kredit tuh nggak ada 10.000 lagi. Dulu kan ada 10.000 ya. Sekarang kartu kredit udah nol biaya. Ya, nah ini tinggal pilih aja. Mau apa? Nih dikeluar nih, akan keluar yang namanya sistem pembayaran. Nah ini transfer bank, yang di sini kartu kredit. Kalau saya suka kartu kredit gitu ya, karena simple gitu ya. Tapi kalau mau pakai transfer, sekarang BCA kita masih belum terlink, teman-teman maklum, sabar bentar ya, kasih waktu dulu perusahaan, karena memang BCA itu lebih ribet ya. Jadi saya sendiri kan punya perusahaan sendiri, jadi saya tahu. Jadi BCA itu paling susah dibanding bank lain. Ya, jadi paling lama prosesnya, paling susah ya. Jadi sabar, nah ini perusahaan lagi menunggu ya petugas yang bersangkutan lagi cuti untuk membantu proses supaya BCA ini masuk ke sistem kita. Jadi sehingga semua transaksi yang berhubungan dengan BCA bisa diproses. Nah, jadi sekarang kalau saya pribadi kalau nggak pakai kartu kredit, saya pilih transfer bank. Nah, transfer bank ini apa? Misalnya contoh nih, saya pakai Permata. Ya, nah ini keluar tuh virtual account-nya ya. Jadi teman-teman ini juga dikasih tahu luar biasa di dalam sini ada tuh cara-caranya tuh ya, cara-caranya. Duh, sebentar saya bisa turun nggak nih? Ada langkah 1, temukan ATM. Langkah 2, masukkan PIN. Ini semua kita dikasih tahu semua.
dikasih tahu sampai lancar selancar-lancarnya lah ya. Jadi nah seperti itu teman-teman ya. Ini mana nih kursornya ke bawah ya. Nah ini di bawah nanti bisa diturunin lagi. Bentar, ini punya saya nggak tahu. Nah ini ada tahapannya, pokoknya ikutin aja ya. Dan ini ada deadline-nya sebelum 30 Desember. Jadi penting kalau sebelum ini belum expired ya. Ya jadi udah ada panduannya, nggak usah khawatir. Kalau saya biasa transfer dari mobile banking, jadi saya masuk ke menu bank lain, saya daftarin ini virtual account-nya. Seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya. Nah ini di next aja, kalau udah transfer otomatis kok sudah aktif dan sekarang pengiriman juga sangat cepat ya. Saya udah kadang nggak pernah udah proses, udah saya tinggal tahu-tahu besok udah sampai ke rumah ya. Nah itu dia seperti itu. Oke, ini udah selesai ya. Saya oke. Jadi saya balik lagi. Ya, jadi mau masuk ke kartu kredit. Kartu kredit simple banget. Oke. Nah, tinggal di shop seperti tadi, saya ulang bentar ya. Nah, contohnya saya beli Resco. Nah, kemudian saya buy. Di HP juga enak, saya suka di HP. Di 2. Ya, check out. Nah, kemudian saya pilih shipping. Ini alamat saya nggak usah isi, udah ada semua, udah hemat waktu. Tinggal pilih kurir aja. Saya yang pastel, saya pilih yang murah lagi. Nah, belum ya, kita ya irit-irit. Kemudian nih, GoPay, saya pilih, kemudian order summary deh. Udah payment. Cepet kan? Nah, saya pilih di sini yang kartu kredit. Pay. Klik. Seperti ini, jadi bisa pilih transfer atau kartu kredit. Tadi ada request dari Pak Febri untuk mengecek pembayaran melalui kartu kredit. Jadi kalau kartu kredit kita tinggal klik di sini aja kartu kreditnya. Nah, keluar untuk mengisi nomor kartu ya sama berlaku dan CVV 3 angka di belakang. Ya jadi ini diisi nomor kartunya. Kebetulan ini artinya saya nggak langsung transaksi di sini ya. Ini saya kasih tahu aja di ini diisi nomor kartu ini berlaku dan ini diisi kemudian langsung dikirim di bawah ya. Bentar. Visa dan Master ya Bu Nini itu. Bisa, iya. Jadi bisa Visa, bisa Master. Ya, salah satu aja. Hanya 2 itu kan? Ya, hanya itu pilihannya ya. Jadi segala jenis Visa, segala jenis Master. Iya. Ya. Jadi, nah ini dipilih di bagian bawahnya ya, di di submit itu ya. Iya, oke. Oke ya, paham ya Pak. Nah itu aja, udah selesai kok. Ya nanti ada lebih mudah pakai kartu kredit ya, lebih simple. Lebih simpel, saya lebih suka. Nah, iya, jadi lebih cepat, lebih simpel. Ya, betul. Nanti di message kita di di dalam HP kita ada message, langsung ada info ya. Jadi ada PIN-nya apa gitu loh ya. Iya, OTP ya. Ya, OTP. Nah, kita tinggal isi untuk keamanan ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi saya balik lagi ke dashboard kita ya. Nah, ini balik ya ke dashboard. Dashboard kita. Saya balik ke dashboard. Oh, sorry, kelewat. Jadi salah. Jadi berarti ini kalau ini dia anggap sesinya udah selesai tadi kelamaan ya. Kalau kelamaan dia begini, jadi kita ulang lagi ya. Jadi dia otomatis tutup kalau kita udah ninggalin lama nggak diinput gitu ya. Nah, ini masuk ke dashboard. Nah, teman-teman sudah tahu ya cara daftarkan member kan sekarang ya. Nah, sekarang cara belanja di shop juga sudah tahu ya. Tadi ya saya sudah ajarin. Jadi, sekarang kita udah simple. Jadi, kita cuma 2 jenis belanja. Ya, kalau shop itu otomatis untuk upgrade.
Bagi siapa? Bagi orang yang membernya mungkin masih Q Silver ya, jadi masih mungkin member yang free yang masuk itu dia transaksi 1 odol, 1 sabut, kemudian dia shop lagi, otomatis itu akan menjadi RO sekaligus menjadi upgrade ya. Kalau kita shop otomatis itu akan dianggap RO kita. Nah, itu enak banget, jadi simple banget ya. Nah, kalau untuk member baru gimana sih dia dapat bonusnya? Nah, member barunya prinsipnya bonusnya itu berlaku bonus jaringan. Jadi kalau dia misalnya jadi member, dia sponsor juga nih, ada kiri, ada kanan. Nanti kiri dan kanan member itu belanja, dia akan menjadi bonus performance. Nah, itu yang dia bisa nikmati. Kalau dia sudah Key Silver ya, dan kalau dia juga tiap bulan ada RO. Ya, sistem kita sekarang mengharuskan kita ada RO minimal, ada transaksi shop lah kalau saya bilang 30 PV. 30 PV ini bisa sekaligus, tapi teman-teman bisa akumulasi juga. Tapi ingatnya dilihat dari my order. Bulan ini saya udah ada transaksi 30 PV belum? Saya udah shop 30 PV belum? Dilihat di my order. Nah, ini dilihat di sini ya, dilihat di my order ini. Nah, kalau di my order ini sudah ada transaksi saya pribadi ya, sejumlah 30 PV berarti aman ya, kita sudah melakukan RO dan untuk bonus ke depan performance kita semua juga akan turun ya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi kita hanya ada 2 transaksi di shop sama di upgrade. Nah, upgrade bisnis ini apa sih? Upgrade bisnis kalau orang yang kita sendiri mau upgrade untuk naik peringkat ya, contohnya yang sudah deluxe mau naik ke combo, dia tinggal tinggal tambah 1 paket deluxe. Karena deluxe itu 120 PV, combo 240 PV, dia tinggal tambah 1 paket deluxe. Jadi kalau deluxe mau naik ke premium, combo mau naik premium, dia tinggal tambah 2 deluxe atau 1 combo. Jadi simple banget ya. Jadi di sekarang untuk mencapai premium juga kalau mau itu semua orang pasti bisa. Ya itu tadi dengan cara upgrade bertahap. Nah, caranya gimana sih? Tinggal klik di upgrade bisnis ini. Nah, keluar tuh pilihan ya paketan. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih di ujung sini. Cari nih yang paling terendah, tertinggi, PV terendah, ya terserah ya. Jadi bisa ya dicek di search. Nah, tinggal diambil aja paketnya apa ya. Mau Solvi, mau apa. Nah, transaksi berikutnya sama seperti yang tadi. Ya, jadi mengenai belanja teman-teman, sekarang member baru gampang banget. Tinggal kamu nih perlu apa. Kalau misalnya dia perlu sampo 2 atau apa, udah kamu masuk ke shop, udah transaksi aja kayak di Tokopedia selesai. Gitu loh. Tapi kalau kamu mau bisnis, kamu upgrade bisnis, gampang kan ya. Jadi caranya mudah. Jadi benar-benar website ini lebih gampang lah ya, lebih friendly. Nah, kemudian sekarang saya mau ngajarin yang namanya melihat bonus ya dari akses cycle kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Ya, lihat ya. Jadi di sini di network. Kalau diklik, dia akan keluar 3 ini nih. Ada placement, ada sponsor, ada pool. Ya, jadi placement ini adalah jaringan kita juga, sponsor ini juga ada jaringan sponsor kita. Tapi kalau pool ini adalah cara melihat perkembangan dari tim kita dalam membentuk cycle ini juga untuk diri kita sendiri. Ini saya buka ya, ini pool. Karena kita sekarang kan ada bonus baru ya, namanya bonus cycle ini. Nah, setiap orang yang mensponsori 3 orang itu artinya dia udah mencapai 1 cycle. Nah, jadi kita bisa lihat nih, ya, ini cycle punya siapa? Punya Ibu Her yang saya buka websitenya ini, ya. Nah, jadi di sini ada poolnya deluxe ya yang saya buka, ada poolnya combo ya. Nah, combo juga ada masih kosong, premium buka masih kosong. Nah, ya. Jadi gimana nih cara ngisinya? Saya kasih tahu ya. Contohnya ini ada 1 nama di sini. Sehat 99. Itu nama itu berasal dari orang yang disponsori sama Ibu Her ini, ya. Nah, siapa yang bisa mengisi nama-nama yang ada di pool ini? Pertama adalah kita sendiri. Ya, kita sendiri. Kalau kita sponsor orang, namanya akan masuk ke sini. Kedua, itu member kita, tim kita. Jadi contohnya, misalnya Sehat 99 ini ada sponsor 3 orang, atau mungkin member
buher yang lain ya, member lain yang sponsor 3 orang, maka orang ketiga itu namanya akan masuk ke sini dan teman-teman akan dapat bonus cycle sebesar 480.000. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus kalau di sini diisi sama tim lagi ya. Misalnya contohnya dia punya member namanya Ani. Ani sponsor 3 orang. Orang ketiga akan masuk ke pool ini dan dan akan menjadi bonus buat Ibu Her ini sebesar 480.000. Ya, jadi dari sini otomatis akan di-recycle, diulang lagi dari awal lagi, dari nol lagi. Ya, seperti itu. Nah, sistemnya ini by sistem, jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Jadi bonusnya juga otomatis dengan sistem masuk ya. Jadi dari satu pool ini ya, teman-teman bisa dapat bonus cycle dari tim itu sebesar 480.000 kali 2. Ya, paham ya? Jadi bisa dapat di 2 posisi. Jadi kalau misalnya ini ada member Ina, ada member Susi misalnya, nah teman-teman tinggal sponsor 1 orang, ini udah di reset jadi password, jadi pool yang bonus cycle yang baru lagi, dan itu seterusnya seperti itu. Makanya saya bilang ini satu percepatan ya, satu percepatan banget ketika kita punya orang yang banyak. Jadi sponsor itu jangan hanya 1 orang ya, jangan 1 orang. Jadi teman-teman di sini jangan bingung, pelan-pelan aja. Nggak jadi les. Oh, sorry, ada tadi. Ini jam segini mana bisa? Mute dulu Bu Nini. Oh, Ya. Ya. Mohon bantu ya. Oke ya. Nah, teman-teman ini nggak usah bingung dulu ya, karena ini memang baru banget ya. Tapi yang saya bilang ini adalah akses percepatan bisnis kita di tahap awal. Jadi kembangin dulu bonus sponsor kita sebesar-besarnya dan bonus cycle ini. Karena nanti kalau ini sudah besar, otomatis performance kita akan naik. Ya, passive income kita bisa terbentuk, bisa terjadi. Seperti itu. Sini paham ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Supaya saya nggak lanjut dulu. Mungkin hari ini seperti itu. Iya, mungkin ada pertanyaan ya di sini ya. Mumpung kita masih ada waktu di sini ya. Adakah yang